Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa, bukan? Ya, semoga Tuhan tetap berkati kalian, jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran PPKN. Tema kita kali ini menyayangi tumbuhan dan hewan di tema 2. KD-nya 3.3 tentang keberagaman sifat dan lingkungan di sekitar. Nanti kamu tuliskan nama lalu kelas. Materinya mari kita baca ya. Nina adalah anak yang periang dan ramah. Ia tidak pernah membedakan teman. Ia juga tidak segan memberi pertolongan. Berbeda dengan Nina, adik-adik Nina adalah anak yang pendiam dan pemalu. Periang, ramah, pendiam, dan pemalu adalah contoh sifat seseorang. Misalnya dia suka menyapa orang lain, memberi senyum. Nah, itu termasuk ramah, periang. Tetapi ada juga yang mungkin malu. Nah, hal tersebut merupakan sifat dari keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada juga temanmu yang ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang suka berbicara, aktif, seperti itu. Yang kedua, setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Jadi, tiap-tiap orang tidak sama. Misalnya, kamu dengan teman kamu. Si Ani orangnya periang, si Tony orangnya pendiam. Demikian juga dengan keluargamu. Ada keluarga yang mungkin mamamu misalnya sabar, lalu papamu misalnya suka bekerja keras. Lalu kamu suka misalnya sifatnya suka membantu, suka berbicara, tapi ada juga yang pendiam. Ya, itu merupakan sifat-sifat seorang yang berbeda-beda. Keberagaman sifat juga dapat kita temui di sekolah dan lingkungan sekitar kita. Seperti yang tadi teacher jelaskan. Di sekolah kamu akan menemukan teman yang mempunyai sifat yang berbeda. Di keluargamu juga, dengan ayah dan ibumu, bahkan kakak dan nenek atau semua sepupu. Setiap orang sebaiknya saling menghargai pendapat sifat yang ada. Nah, cara kita menanggapi perbedaannya ada dengan cara apa? Menghargai. Misalnya ada temannya yang pendiam, lalu kamu jangan mengecek-ngecek, ya, itu tidak boleh. Jadi kita harus menghargai, memang sifatnya seperti itu, ya. Ada juga yang mungkin sukanya senyum. Nah, itu kamu jangan bilang, kok suka senyum-senyum sendiri, ya, itu tidak boleh. Itu kan malah bagus karena dia ramah, ya. Nah, untuk yang berikutnya, dengan adanya keberagaman ini, ya, kita dapat belajar untuk saling menghargai, ya, harus menghormati satu dengan yang lain. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, kalau kita menghargai itu, sikapnya itu contohnya bagaimana sih? Ya, kita lihat. Menghargai sifat yang dimiliki teman. Itu contoh menghargai. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya, aku inginnya mendapatkan pensil itu, lalu kamu memaksakan, aku maunya yang biru, temanmu ingin yang pink. Pokoknya kamu berusaha sekuat mungkin ingin mendapatkan yang pensil warna biru. Nah, itu tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Kalau memang kamu diberi, temanmu ingin memberi misalnya ballpoint atau pensil warna pink, ya sudah diterima. Itu namanya tidak memaksakan kehendak orang lain. Lalu bermain tanpa membedakan sifat yang dimiliki. Aku nggak mau bermain sama si A karena dia sukanya marah-marah.
atau sifatnya pendiam, nggak suka bicara, aku nggak suka. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tetap berteman. Lalu, mengembangkan toleransi antar teman. Toleransi itu apa? Toleransi itu sama saja dengan menghargai teman kamu. Misalnya, teman kamu ingin bermain misalnya kelereng, ya sudah kita ikuti. Kita bermain bersama-sama sehingga menyenangkan permainan tersebut. Nah, ketujuh, menghargai keberagaman sifat memiliki manfaat. Manfaatnya apa saja saat kita menghargai sifat-sifat teman kita yang berbeda, orang-orang yang di sekitar kita yang berbeda sifatnya. Yang pertama, orang itu akan merasa dihargai. Dia akan merasa suka. Oh, ternyata si anak ini sudah menghargai saya. Ya. Orang lain itu akan merasa dihargai. Yang kedua, kerukunan di dalam keluarga dan teman akan terjaga. Misalnya, tidak ada pertengkaran. Karena apa? Karena kita saling menghargai. Kita rukun karena kita mau mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga teman kita dan keluarga kita menjadi hidup rukun dan damai. Yang ketiga, kehidupan menjadi nyaman dan menyenangkan. Kalau kita rukun, maka kehidupan kita akan nyaman, tidak ada pertengkaran, karena kita menghargai, tidak ada yang menjelek-jelekkan, dan hidup kita akan menyenangkan, ya. Lalu yang keempat, memiliki banyak teman. Kamu akan banyak memiliki teman. Karena apa? Oh, anak ini tidak suka mengejek, dia menghargai sifatku. Walaupun aku pendiam, tapi dia mau menjadi temanku. Lalu yang kelima, kegiatan belajar di kelas berjalan lancar serta tertib. Nah, kalau di kelas yang terjadi apa? Kegiatannya lancar, tertib. Kenapa? Karena misalnya ada guru yang ingin menerangkan, kemudian ada orang atau anak tersebut akhirnya menjadi tenang. Kenapa? Karena dia mendengarkan gurunya berbicara, itu menghargai. Nah, sekarang tugas kamu, latihannya berikan nama, kemudian kelas. Lalu tulislah sifat yang dimiliki oleh anggota keluargamu. Di sini ada 4 ya, anggota keluarga ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, sifat yang dimiliki apa? Seperti yang tadi dijelaskan, periang. Bisa jelaskan periang karena apa misalnya? Ramah atau ramah karena apa? Dijelaskan ya di sini nanti. Jadi tidak hanya satu kata. Adikmu bagaimana sifatnya, dan seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana sih kamu dalam menghadapi keberagaman ini ya, keragaman ya di atas. Saat ada warga kalian yang mungkin berbeda sifat, ya sifatnya periang tadi, ada yang sabar, ada yang pendiam. Sikap kamu bagaimana menghadapi itu? Apakah marah? Apakah menghargai? Ataukah apakah setujunya karena apa gitu ya, dijelaskan di sini. Nomor 3, tuliskan 3 contoh sifat yang ada pada dirimu. Nah, kalau kamu menurut diri kamu sendiri, aku ini sifatnya apa? Oh, sukanya misalnya bercanda, periang itu namanya. Lalu apa? Dijelaskan ya. Tentunya kamu sudah tahu sifat kamu sendiri. Aku tuh sukanya ini, sifatku tuh seperti ini, pasti tahu sendiri ya. Lalu yang selanjutnya tadi 3.3 adalah peran kita di lingkungan sekitar. Ada banyak pekerjaan di sekitar kita. Setiap pekerjaan memiliki peran masing-masing. Nah, contohnya ada guru yang mendidik kita di sekolah. Pekerjaannya mengajar ya. Yang kedua, dokter mengobati kita saat sakit. Tugasnya apa ya? Menyembuhkan orang yang sakit. Itu pekerjaannya dokter. Lalu yang ketiga, pedagang. Misalnya menjual makanan di minuman. Sopir mengantar kita dari rumah ke sekolah. Nah, setiap pekerjaan itu mempunyai manfaat bagi kita. Ya, misalnya apa? Saat kita menghargai orang lain, maka manfaatnya apa? Mungkin orang lain tersebut merasa senang ya kalau kita memujinya.
Nah, bentuknya saat kita menghargai pekerjaan orang lain dengan cara apa? Memuji. Wah, misalnya, kamu cepat sekali mengerjakan tugas kamu, itu memuji. Wow, misalnya mamamu memasak atau ibumu memasak, masakannya enak, lalu kamu puji, wow ibu, masakannya enak sekali. Nah, itu memuji hasil pekerjaan orang lain. Kemudian membayar ongkos sesuai tarif. Nah, misalnya kita di sini pekerjaannya, kita lihat di sini misalnya ada orang yang ingin memotong rambut. Nah, setelah rambut kita dipotong, maka kita akan membayar ongkos. Nah, cara kita menghargainya bagaimana? Tentunya membayar ongkos sesuai tarif. Misalnya yang dikenakan 50.000, maka kita harus memberikan 50.000. Syukur-syukur kita bisa memberikan tips, misalnya 55.000. Ditambahkan, jangan mengurangi, itu tidak menghargai. Lalu menawar harga dengan wajar, misalnya di pasar ada pedagang dan penjual. Ya, pedagangnya memberikan harga 5.000, lalu ada yang membeli 4.500. Nah, itu kita harus menawar dengan wajar, jangan 1.000 ya. Nah, itu kan terlalu kecil ya, itu namanya tidak menghargai. Jadi sewajarnya saja kita menawar. Nah, pekerjaan teman saat piket juga harus kita hargai. Saat di sekolah nanti ada pembagian piket, misalnya menyapu. Nah, itu kita hargai, jangan sapunya cara menyapunya misalnya tidak bersih. Nah, itu tidak menghargai. Kita harus menghargai dengan wow bagus, atau wow rajin sekali kamu, atau bagaimana gitu ya. Lalu pujilah hasil pekerjaan teman kita. Nah, jika ada teman yang kesulitan, sebaiknya kita menolongnya, kita tolong. Itu bentuk cara kita menjaga kebersamaan dan kerukunan. Latihan kali ini adalah kamu kasih namanya ya, lalu berikan kelas. Lalu nanti di foto dan dikerjakan, dikirim ke WA. Pekerjaan nanti kita lihat. Nah, di sini ada foto seorang perempuan di sini yang ada di kelas. Nah, kira pekerjaannya apa? Lalu cara menghargai kamu bagaimana? Manfaat yang kamu dapatkan apa misalnya? Yang kedua, pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang ada di sawah. Pekerjaannya namanya apa? Cara menghargainya bagaimana? Saat kamu misalnya mendapatkan beras di sini ya. Lalu manfaatnya apa yang kamu dapatkan? Nah, sekian. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.